menjalankan perancangan kita, yang menjadikan perancangan hanya sekedar wasilah, yang menjayakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sentiasa seseorang itu akan diberi pahala salat selagi mana ia menunggu datangnya salat. Yani bila duduk daripada salat maghrib menunggu sampai isya datang dan salat isya dilakukan, selama ia menunggu maka ia diberi pahala seakan-akan dia sedang salat selagi tidak berhadas. Dan selagi masih dalam keadaan wudu maka dia diberi pahala sembahyang. Mudah-mudahan selama menunggu antara maghrib dengan isya, semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah pahala salat. Amin, Allahumma amin. Kita bahas malam hari ini mengenai Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Islam menggalakkan perdamaian. Islam tidak mendahulukan peperangan berbandingkan perdamaian, lebih dikedepankan berdamai berbandingkan berperang, dan tidaklah digunakan peperangan kecuali berada dalam keadaan darurat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in janahu lis-salmi fajnah bihi." Bila ditawarkan kepada kamu untuk berdamai, maka terimalah tawaran itu, yakni untuk berdamai. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kepada kamu, wahai orang-orang beriman, menyikapi kepada orang-orang tidak beriman yang tidak memusuhi kepada kamu, tidak mengusir kepada kamu, untuk kamu berbuat baik dan ihsan atau berlaku adil kepada mereka. Hatta kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kepada Islam, kepada umat Islam, tidak mengusir, tidak membantu orang lain memusuhi kepada orang Islam, boleh berbuat baik kepada mereka, boleh berbuat ihsan kepada mereka, diperintahkan berlaku adil kepada mereka. Tidak boleh kita zalim kepada orang lain karena kekufurannya. Tidak, tapi haknya orang-orang tidak beriman adalah untuk disampaikan dakwah kepada mereka. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah pada tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa sebab berlakunya perjanjian damai Hudaybiyah? Hudaybiyah nama wilayah berhampiran dengan kota Mekah, hanya beberapa kilometer sahaja daripada kota Mekah. Hudaybiyah nisbah kepada seorang yang mempunyai perigi di Hudaybiyah. Hudaybiyah kalau sekarang sudah menjadi salah satu tempat seseorang untuk mengambil miqat, dan Hudaybiyah menjadi saksi berlakunya perjanjian damai pada tahun ke-6 daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu hari baginda Rasulullah bermimpi. Dalam mimpi itu baginda Rasulullah memasuki kota suci Mekah dalam keadaan ihram dan dapat melakukan tawaf dan selesai melaksanakan ibadah dan mencukur rambutnya. Mimpi itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq tadkhuluna al-masjid al-haram insyaallah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Allah telah memperlihatkan kepada Rasulnya dalam mimpinya perkara yang benar, yaitu kamu akan masuk ke Masjid Al-Haram dalam keadaan kamu mencukur dan memendekkan rambut dalam keadaan aman. Mimpi Nabi wahyu, mimpi Nabi satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana Nabi bermimpi masuk ke kota suci Mekah, maka Nabi keesokan harinya memberitahukan kepada kaum muslimin kalau Nabi
masa itu hubungan antara Mekah dengan Madinah sedang dalam hubungan yang tegang, hubungan yang tidak damai. Bahkan boleh dikatakan dalam keadaan perang dingin. Karena berlaku peperangan demi peperangan pada awal lagi Nabi berhijrah ke Madinah sampailah tahun ke-6. Nabi berhijrah ke Madinah tahun kedua daripada hijrahnya Nabi, berlaku perang Badar. Tahun ketiga berlaku perang Uhud. Tahun keempat atau kelima berlaku perang Khandaq. Jadi hampir setiap tahun itu berperang dengan musuh yang sama, yaitu dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy berada di Mekah. Dengan demikian, selama sekian lama Nabi berada di Madinah, hubungan dengan orang Mekah, dengan masyarakat Mekah itu perang berterusan. Pada tahun ke-6 Nabi SAW setelah mimpi tadi ingin pergi ke kota Mekah, sementara kota Mekah waktu itu dipimpin oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan perang dingin dengan kaum muslimin. Sekarang masalahnya Nabi akan masuk ke kota yang dipimpin oleh ketua-ketua yang sedang dalam keadaan berperang dengan Rasulullah SAW. Karena kan masuk dalam kota mereka macam mana? Karena dalam keadaan perang. Yang seharusnya dalam peperangan mengelak daripada memasuki wilayah di wilayah yang ditadbir oleh mereka. Namun oleh kerana tujuan Nabi ini ingin beribadah, dan ibadah itu sama-sama diagungkan oleh orang Mekah, yaitu Ka'bah, dan juga masyarakat kaum muslimin di Madinah yang juga memuliakan Ka'bah. Orang Mekah memuliakan Ka'bah, orang Madinah juga memuliakan Ka'bah. Dengan demikian, Ka'bah waktu itu menjadi tempat suci bukan hanya bagi orang Mekah sahaja, tapi bagi orang luar Mekah. Maka dengan demikian, baginda Rasulullah beranggapan bahwa kedatangannya pergi ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah itu tidak menyalahi ketegangan perang dingin antara Mekah dan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Sama-sama ingin memuliakan Ka'bah, sama-sama ingin mengagungkan rumahnya Allah, hanya dengan cara yang berbeza. Dengan demikian, tak ada hak bagi kaum musyrikin untuk menghalang kaum muslimin datang ke kota Mekah untuk menziarahi rumahnya Allah, karena Ka'bah bukan miliknya orang Quraisy. Dan itu difahami oleh semua. Orang Quraisy hanya sebagai pemegang amanah menjaga kebersihan, menjaga kehormatan, tapi tak ada hak mereka untuk menghalang sesiapa untuk memuliakan dan mengagungkan Ka'bah, karena Ka'bah bukan milik orang Quraisy. Oleh sebab itu mereka pun menyadari bahwasanya kedatangan orang dari luar pergi ke Mekah untuk Ka'bah tidak boleh dihalang oleh orang musyrik. Kalau tidak, maka orang musyrikin akan kena kondem dan akan dikecam oleh semua kabilah. Oleh karena demikian, baginda Rasulullah SAW berazam untuk pergi juga ke Mekah untuk tawaf dan membesarkan mengagungkan Ka'bah. Maka Nabi SAW berangkat kurang dengan 1.400 kaum muslimin yang memakai kain ihram dan juga membawa onta untuk dilakukan ibadah kurban sebagai hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Sengaja Nabi membawa ramai binatang kurban untuk memberitahukan kepada kaum musyrikin di Mekah bahwasanya kedatangan Nabi ini bukan untuk melawan, bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk berperang, semata-mata untuk tawaf, karena Nabi bermimpi masuk ke kota suci Mekah. Maka Nabi SAW memakai kain ihram untuk menunjukkan bukan tujuan untuk berperang. Kalau berperang tak tunjukkan dada atau tak pakai baju besi. Kalau nak berperang pakai baju besi. Justru Nabi memakai kain ihram, nak bagi tahu aku datang untuk ibadah, bukan untuk berperang. Yang kedua, Nabi bawa binatang korban untuk bagi tahu kan aku berperang bukan, aku datang bukan untuk berperang, tapi aku datang membawa ini ibadah korban yang
sama-sama dimuliakan. Kata orang musyrikin pun juga memuliakan binatang-binatang kurban. Dan diberi tanda binatang-binatang itu kepada oleh baginda Rasulullah sebagai isyarat kalau baginda datang hanya untuk melakukan amal ibadah umrah. Alhasil daripada zahirnya dilihat Nabi memang datang untuk umrah dan bukan untuk berperang. Pada masa yang sama baginda Rasulullah SAW menghantarkan seseorang sebagai spy mata-mata. Karena Nabi menyadari kondisi perang dingin antara Mekah dengan Madinah, maka sebagai mengambil langkah berhati-hati, baginda Rasulullah menghantarkan spy. Lelaki itu bernama Bishr bin Sufyan, diperintahkan oleh Nabi untuk mengintai dan mencari tahu keadaan sikap apa yang diambil oleh orang Mekah saat mendengar Rasulullah keluar untuk Rasulullah akan datang pergi ke kota Mekah. Maka dihantarlah seorang bernama Bishr bin Sufyan. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah setiap langkah yang akan kita ambil hendaklah kita mengambil sebab. Tawakal tidak boleh melepaskan sebab. Baginda ingin pergi beribadah, maka tidak boleh mengambil take for granted tanpa mengambil langkah-langkah yang perlu diambil oleh Nabi sebagai asbab. Walaupun Nabi adalah Nabi, walaupun Nabi adalah dilindungi oleh Allah, walaupun Nabi itu dijaga oleh Allah, namun Nabi adalah mengambil sebab menjadi contoh kepada umatnya. Setiap perancangan mestilah tidak lepas daripada mengambil sebab. Sebelum ini kita pernah ceritakan bahwasanya baginda Rasulullah ketika ingin berhijrah pergi ke Madinah, Nabi sembunyi di gua 3 hari. Lalu Nabi mengambil jalan yang bukan menjadi kebiasaan, menjadi laluan orang menuju ke kota Madinah, jalan alternatif. Sementara Sayyidina Umar terang-terang beritahu kepada kaum musyrikin, saya akan pergi hijrah esok. Siapa yang mau menghalang saya silahkan. Kalau mau perempuan-perempuannya jadi janda, kalau mau anak-anaknya jadi yatim, lawan saya esok. Kata Sayyidina Umar begitu. Adakah dalam hal ini Sayyidina Umar lebih berani daripada Rasulullah? Tidak. Mengapa Nabi sampai sembunyi 3 hari di gua? Sayyidina Umar terang-terang, tak boleh ke Nabi terang-terang seperti itu. Tak lagi boleh. Cuma Nabi menjadi ikutan. Perbuatannya menjadi teladan. Nabi sumber syariah. Selain daripada Nabi bukan sumber hukum. Selain daripada Nabi tidak boleh menjadi hukum. Selain daripada Nabi mesti mengambil hukum daripada Nabi. Oleh kerana Nabi menjadi sumber hukum, perbuatannya menjadi contoh kepada yang lain, maka Nabi mengambil langkah, mengambil sebab supaya menjadi contoh kepada umatnya setiap apapun yang ingin dilakukan dengan mengambil sebab. Seorang itu berkeyakinan bahwasanya kesembuhan datang dari Allah, berobat adalah sebab. Ambil sebab dengan berkeyakinan yang menyembuhkan adalah Allah. Rizki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sebab ia bekerja mencari rezeki dengan berkeyakinan yang memberi rezeki adalah Allah, tetapi bukan sebab. Demikian kita diajarkan di dalam kita mengambil sebab sebagai wasilah dan berkeyakinan bahwasanya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah pada masalah perjanjian damai Hudaybiyah mengambil sebab. Apa itu? Hantarkan spy. Walaupun Jibril boleh datang beritahu, tapi baginda mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebab, dihantarkan spy. Pada akhirnya baginda Rasulullah SAW didatangi oleh Bishr bin Sufyan dan mengatakan, ya Rasulullah, kaum musyrikin di Mekah mempersiapkan segala-gala kekuatan untuk menghalang engkau masuk ke kota Mekah, walaupun dengan bentuk perintahan. Demikian kata spy yang bernama Bishr bin Sufyan.
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya sampailah ke Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, onta yang dinaiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk meneruskan perjalanan. Dia hanya memberikan isyarat seakan-akan seperti gajah yang dibawa oleh Abraha. Ketika sampai di satu tempat, dia enggan untuk meneruskan masuk. Dalam hal ini kata baginda Rasulullah, ini onta terhalang seperti mana gajah yang terhalang untuk meneruskan perjalanan. Maka Nabi turun di situ dan berunding dengan kaum muslimin berkenaan dengan langkah-langkah yang patut untuk diambil. Sekali lagi Nabi mengedepankan konsep musyawarah dalam menentukan satu perkara yang penting. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashar." Tidak akan menyesal orang yang istikharah dan tak akan rugi orang yang bermusyawarah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa amruhum syura bainahum." Urusan-urusan kamu, urusan-urusan mereka adalah kamu selesaikan dengan bermusyawarah. Musyawarah satu wasilah untuk sampai kepada titik temu satu dengan yang lain. Musyawarah bersedia untuk mendengar pendapat orang lain. Musyawarah tidak boleh memaksakan idea dan pandangannya. Musyawarah bersedia untuk menggugurkan pandangan dan idenya bila ada idea yang lebih baik. Musyawarah bersedia untuk mengedepankan yang menjadi kesepakatan majoriti ahli syura. Itu musyawarah. Adapun orang bermusyawarah hanya untuk mendengarkan pendapat seorang saja yang buat keputusan, itu bukan musyawarah. Itu namanya diktator. Saya panggil kamu nak dengar saja apa saya cakap. Itu bukan musyawarah namanya. Kalau ya beri nama yang lain tak apa. Tapi untuk musyawarah, macam veto dibuat. Untuk apa ada musyawarah kalau pada saja begitu? Kan? Itu konsep-konsepnya Firaun. Kalau Firaun panggil dia punya menteri-menteri bincang. Macam mana kita nak berhadapan dengan Musa ini? Kata satu mengatakan, adakah kamu akan biarkan Musa melakukan kerusakan merajalela ini? Satu mengatakan lagi, untuk apa kamu bunuh hanya seorang saja? Dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah, biar saja. Yang penting dia tidak mengganggu kepada kerajaan kamu. Dengar. Last kali Firaun kata, ma'urikum illa ma'aruf. Aku tak mau dengar pendapat kamu semua. Kamu kena dengar pendapat aku. Awak panggil mereka tu musyawarah pasal apa? Musyawarah bersedia untuk mendengar pendapat orang, bersedia untuk tanazul, mengedepankan pendapat orang dan mendahulukan majoriti. Ada konsep musyawarah. Baginda Rasulullah bermusyawarah. Bagaimana kita nak buat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, kita datang untuk pergi umrah. Kita ada hasrat untuk nak berperang, tapi kalau mereka lawan, mereka halang, kita lawan mereka sampai darah terakhir. Kurang macam itu kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka masing-masing memberikan pendapat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah waktu itu menawarkan kepada kaum musyrikin, menghantarkan satu orang spy untuk pergi ke Mekah dan memberitahukan kalau kami datang untuk umrah dan tak ada hasrat untuk berperang. Buktinya adalah kami pakai ihram. Buktinya adalah senjata yang kami bawa hanya pedang sahaja. Tak ada bawa persenjataan yang lengkap. Buktinya adalah kami bawa binatang-binatang korban untuk dikorbankan di Mekah, Ka'bah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah sama kami untuk berperang. Kami tawarkan kepada mereka untuk diizinkan kami masuk atau kita berdamai. Tapi kalau mereka tak mau juga terima, ya kita perang habis-habisan. Kata baginda Rasulullah SAW, jom kita berdamai atau kita perang.
Masa itu idea daripada Nabi ini disampaikan kepada orang-orang Quraisy. Maka dihantarkan salah seorang daripada mereka, daripada Mekah, daripada orang Quraisy, seorang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Tawaran yang diberikan oleh Nabi menunjukkan gentlenya Nabi, beraninya Nabi, tegasnya Nabi. Dalam hal ini seseorang itu kena seorang pemimpin karena mesti tegas dan berani. Baginda Rasulullah menawarkan, kita berdamai atau kita perang. Maka setelah ditawarkan demikian, salah seorang daripada utusan delegasi daripada Quraisy namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Saya akan bacakan dia punya dia punya dialog. Wakil yang dihantar untuk jururunding negosiator daripada orang Quraisy namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Dulu masuk Islam, hari ini akan masuk. Diutus oleh kaum musyrikin untuk datang berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian berkata Urwah kepada baginda Rasulullah, "Ara'aita in istahsalta amra qaumika hal sami'ta bi ahad min al-'arab ijtaha ahlaka qablaka wa in takun al-ukhra fa inni wallahi la ara wujuhan wa inni la ara ashwaqan min an-nas khaliqan an yafirru wa yad'uka." Mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang tujuan kedatangannya untuk berunding, dan katanya, ya Muhammad, satu hari kamu akan ditinggalkan oleh kaum kamu. Kata Urwah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud bahwasanya itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin orang-orang yang beriman kepada Nabi akan meninggalkan Nabi. Urwah bin Mas'ud ingin menjatuhkan semangat pembelaan dan loyalty kaum muslimin kepada baginda Rasulullah SAW. Yani Muhammad, kamu sudah bikin susah kepada mereka ini. Suatu hari kamu akan ditinggalkan oleh mereka. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, itu tidak mungkin akan terjadi. Kami beriman kepada baginda Rasulullah dan pasti akan membelanya. Pembicaraan demi pembicaraan, kemudian kata Urwah bin Mas'ud setelah melihat kaum muslimin yang mengelilingi Rasulullah SAW, dia bicara kepada Rasulullah sambil memegang jambutnya begini. Dia berbicara dekat kepada Nabi, diberikan jambutnya begini. Apa tujuannya? Ingin ada satu tindakan daripada Nabi atau daripada kaum muslimin yang tindakan itu menyalahi, melanggar kepada mereka yang diutus sebagai negosiator untuk berunding, yang kalau ada pelanggaran, orang-orang yang ada di Mekah akan menjadikan alasan untuk memerangi kepada kaum muslimin. Yakni sengaja dibuat hal sedikit provok supaya mereka punya sebab untuk menyerang kepada kaum muslimin. Nabi diam ketika diprovok. Kata Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah, katanya ada di sebelahnya Nabi SAW, pegang pedang. Setiap tangannya Urwah mendekat kepada tangan Nabi, itu ujung pedang itu dikenakan kepada tangannya Urwah untuk memberikan amaran, jangan coba-coba main-main. Hal ini berlaku berkali-kali Nabi-Nabi istimewa. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah jangan mudah menjadi korban kepada provokasi. Jangan mudah emosi dengan mainan orang-orang, baik itu melalui media sosial ataupun apapun bentuk
provoke, untuk memancing kemarahan kita. Orang yang kuat, orang yang dia tidak mudah menjadi korban kepada provokasi. Orang yang lemah adalah orang yang mudah marah bila diprovok. Laisa syadid bisur'ah, walakin syadid man malaka nafsahu inda al-ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang punya otot, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marah. Marah tidak boleh menjadi satu senjata digunakan di setiap tempat. Marah terlalu berharga untuk digunakan di setiap tempat. Yang salah guna menggunakan senjata marah, maka dia akan menanggung akibat fatal pada perbuatannya menggunakan marah bukan pada tempatnya. Ya, marah mesti ada, tapi itu senjata yang paling berharga. Jangan digunakan sembarang tempat. Digunakan pada tempatnya. Fahim dong? Walihada sikap orang-orang, sebahagian orang bila ingin mengalahkan dan menggagalkan kelompok musuhnya itu dengan memuji kemarahannya, dengan mengusik kemarahannya. Karena pada saat marah disitulah kelemahan kepada orang tersebut. Baginda Rasulullah kawal emosi. Dan Urwah bin Mas'ud walaupun berulang-ulang melakukan demikian, tidak mengusik kemarahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berunding, katanya kita bersetuju untuk berdamai. Maka kata Urwah, saya akan kembali dulu pergi ke Mekah untuk memberitahukan kepada pemimpin di Mekah supaya menentukan poin-poin apa yang perlu disetujui dalam perundingan itu. Kembalilah Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi pergi ke Mekah. Nabi di mana? Di Hudaybiyah. Hudaybiyah kawasan kosong. Ada satu perigi di situ. Perigi itu pun kering. Kaum muslimin mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita semua kehausan. Maka Nabi SAW meminta panah, anak panah diambil oleh Nabi, tancapkan dalam perigi yang kosong, pakai tangannya kan. Air itu mancur keluar. 1.400 orang dapat menikmati air daripada perigi yang kosong. Bila Nabi balik, dia cabut balik itu panah, kering balik. Selama Nabi berada di Hudaybiyah, dapat menikmati air daripada tancapan panah yang ditancapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahagian daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya pun pernah air itu memancur daripada jari jemari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ada perigi air sedikit, Nabi ambil air berkumur-kumur, kemudian dibuang kepada perigi tersebut, katanya tunggu sekejap, dan tak lama daripada itu perigi itu dengan mengeluarkan air yang banyak. Semua bahagian daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah berupa mukjizat. Nah, Urwah bin Mas'ud saat kembali ke Mekah bercerita, memberitahukan kepada kaum musyrikin, katanya begini, ya kaum, saya pernah datang untuk menjadi juru runding kepada Kisra dan juga Kaisar. Aku sudah pernah datang pergi ke Kisra, aku sudah pernah datang pergi ke Kaisar, aku sudah pernah pergi ke Najasyi. Kisra ini raja yang berkuasa di Persia, Kaisar raja berkuasa di Rum, Najasyi raja berkuasa di Habasyah. Rasanya Urwah ini menjadi negosiator di beberapa negara, mungkin boleh berbahasa dengan bahasa mereka dan pandai untuk negosiasi. Maka katanya sebelum ini aku pun pernah negosiasi dengan Najasyi, dengan Kisra, dengan Kaisar, tapi aku tak pernah tengok orang
orang sanjung orang lain, seperti mana sahabat Muhammad sanjung pada Muhammad. Ya kaum, katanya, wahai kaumku, aku masa pergi berunding dengan Muhammad, aku tak tengok dia meludah, yakni Rasulullah maksudnya, melainkan ludah itu ditangkap untuk tidak jatuh pergi ke tanah, dan diambil ludah itu untuk diusap pada tubuh badannya. Aku tidak tengok dia memerintahkan sesuatu, melainkan yang hadir berebut untuk melaksanakan apa yang disuruh dan diperintahkan olehnya. Dan aku tidak melihat dia membersihkan dirinya dan yakni berwudu, melainkan orang berebut untuk mengambil bekas jatuhan wudunya. Yang tak dapat akan ambil daripada yang dapat, dan hampir mereka itu bergaduh untuk mendapatkan bekas air wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disaksikan oleh Urwah bin Mas'ud kepada kaum muslimin yang ada di sekeliling baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang pergi ke Kisra, aku tak nampak rakyat Kisra kepada rajanya berbuat seperti itu. Aku pergi ke Kaisar, tak pernah tengok orang berbuat seperti itu. Najasyi pun juga begitu. Aku tak tengok orang sanjung orang lain umpama sahabat Muhammad sanjung kepada Muhammad. Ya kaum, aku tak tengok Nabi Muhammad bercakap kecuali yang lain tenang. Tak ada siapa yang bercakap, tak ada yang potong percakapannya. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah adab sahabat kepada Rasulullah, ta'zim sahabat kepada Rasulullah, sanjungan sahabat kepada Rasulullah. Adakah akan dikira melampau seorang yang dia mengambil ludahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah akan dikatakan melampau seorang berebut untuk mengambil bekas wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jatuhnya air wudu itu diambil oleh sahabat. Yang tak dapat ambil daripada yang dapat. Adakah ini ta'assub? Adakah ini melampau? Adakah ini fanatik? Adakah ini berlebihan? Adakah ini bercanggah dengan Islam? Kita dalam Islam ada satu masalah yang dinamakan mengambil berkat. Mengambil berkat ini diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan penjelasan dan penerangan bahwa keberkatan itu adalah hal yang baik diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang mencarinya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa perkara yang diletakkan oleh Allah dan diceritakan oleh Allah dengan adanya keberkatan. Contohnya Allah berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Rumah pertama yang dibangun di atas muka bumi ini adalah Ka'bah, mubarakan, ada berkat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Zat yang memperjalankan hambanya daripada Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Apa yang dimaksudkan di sini? Berkat pada tempat, berkat pada tanah, berkat pada wilayah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minas sama'i ma'an mubarakan." Kami turunkan daripada langit air yang membawa berkat. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihissalam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Allah menjadikan saya membawa berkat di mana saja saya berada. Jadi pada ayat-ayat yang saya baca tadi adalah Allah berbicara tentang berkat yang datang daripada Allah, terkadang pada wilayah, terkadang pada tempat,
Terkadang pada air, terkadang pada orang. Dengan demikian, berkat itu bukan karena tempat, bukan karena orang, bukan karena wilayah, tapi berkat milik Tuhan yang dikasih, baik melalui orang, atau melalui tempat, atau melalui wilayah. Mekah itu sebelum menjadi Mekah kan tanah kosong, tak ada apa-apa. Baru setelah ada Ka'bah dibangun, baru Allah letakkan berkat. Dulunya tak ada berkat, dikasih berkat. Nabi Isa belum wujud, ketika wujud Allah kasih berkat. Jadi intinya di sini adalah keberkatan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, imma pada tempat, atau pada waktu, atau pada orang, atau pada barang. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang keberkatan yang Allah berikan pada barang. Allah berikan keberkatan pada barang. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang pelantikannya Talut menjadi panglima perang. Katanya, inna ayatul mulkihi an ya'tiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al-malaikat. Tanda kepimimpinannya Talut, mereka Bani Israel mempertikaikan macam mana Talut boleh jadi ketua. Apa buktinya kalau Talut jadi ketua? Apa buktinya kalau dia menjadi panglima perang yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Diberitahu dia dipilih oleh Allah menjadi ketua, dia menjadi panglima perang. Buktinya adalah nanti akan datang kepada kamu tabut kota. Kota itu ada di Palestina. Kota itu dirampas oleh orang-orang penjajah Palestina satu ketika dahulu. Kota itu disimpan di situ. Katanya kota yang dirampas oleh penjajah itu nanti akan dibawa oleh malaikat. Dalam kota itu ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa peninggalan Nabi Musa? Tongkat. Apa peninggalan Nabi Harun? Baju, pakaian. Jadi ada kota, disimpan dalam kota itu peninggalan Nabi Musa, tongkatnya, lauk yang diterima, dan juga pakaian. Nabi Musa sudah meninggal, Nabi Harun sudah meninggal, tapi pakaiannya disimpan, tongkatnya disimpan. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan berkat diberikan oleh Allah kepada Bani Israel melalui apa yang boleh menjadi wasilah mendapatkan berkat dari Allah. Apa itu? Pakaian. Pakaian kan kayu. Macam mana boleh jadi berkat? Apa bezanya pakaiannya Nabi Harun dengan pakaian saya? Contohnya, mungkin daripada bahan kainnya, mungkin pakaian ini lebih berharga. Mungkin Allah alam. Contoh. Permasalahannya bukan pada kain, tapi kepada Tuhan yang memakai itu kain. Permasalahannya bukan bahan kayu, tongkat Nabi Musa daripada kayu apa, kayu jati atau kayu apa. Permasalahannya siapa Tuhan yang punya tongkat itu. Kan begitu. Bukan masalah kainnya, bukan masalah kayunya. Kalau pada keberkatan itu ada pada kain, maka kain itu boleh didapat oleh siapa saja, di mana saja akan mendapatkan berkat. Tapi karena kain itu diberi berkat karena Tuhan yang memakainya, maka tak semua kain punya seperti itu. Fahim dong? Katanya tanda kepimpinan yang Talut adalah adanya tabut kota, di situ ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Diharapkan daripada peninggalan itu diberi keberkatan oleh Allah berupa kemenangan yang diharapkan oleh Bani Israel ketika berperang melawan kepada musuh-musuh mereka. Hada berkat pada tempat. Kita dalam Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan Nabi Yusuf dan juga Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub matanya tak boleh melihat karena lama berpisah dengan Nabi Yusuf, menangis. Wa biyaddat 'ainah, sehingga matanya itu memutih. Karena
banyak menangis sehingga bengkak dan sehingga menutup kepada matanya itu tidak boleh melihat. Siapa dia? Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Nabi Yusuf setelah berlalu beberapa tahun, Nabi Yusuf hantarkan pakaiannya. Pakaian yang dipakai oleh Nabi Yusuf dibuka, dilipat, beri kepada abangnya. Bawa ini kepada ayahku dan letakkan pada wajahnya. Ketika itu abangnya berangkat daripada Mesir menuju ke Palestina, kata Nabi Yaqub, inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Saya menghidu baunya Yusuf. Bau apa kira-kira Nabi Yaqub menjawab juga walaupun baunya orang kasturi kan. Yusufnya di mana? Nabi Yaqubnya di mana? Nabi Yaqub di Palestina, Nabi Yusuf di Mesir. Itu pakaian ketika dibuka dan berjalan dibawa oleh abangnya pergi ke Palestina. Kata Nabi Yaqub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf. Saya dapat cium baunya Yusuf. Sekian lama itu tak cium. Kan Nabi Yusufnya ada, pakaian yang dipakai pun ada. Dan ketika dibuka, lipat, dibawa untuk pergi ke ayahnya, di situ ayahnya dapat menghidup bau Yusuf. Bukan ada angin yang bawa minyak wangi. Ini makna latif, halus daripada sir yang ada para anbiya yang memberikan faidah dan barakah, sehingga Nabi Yusuf, Nabi Yaqub mengatakan ini la ajidu riha Yusuf. Kata anak-anaknya mengatakan kau ini hilang akal. Yusuf sudah tidak ada Yusuf. Padahal Yusufnya masih hidup. Hasil singkat cerita, itu pakaian Nabi Yusuf sampai kepada Nabi Yaqub diletakkan pada wajahnya, maka kedua mata Nabi Yaqub boleh melihat. Pakai obat apa? Obat tetes mata. Pakai obat laser. Apa yang ada pada kain Nabi Yusuf itu? Tak ada. Keringatnya mungkin, ya kan? Melekat kepada badannya, iya. Ada mengandungi obat ke pada kain itu? Tidak. Barakah yang Allah letakkan pada kain bukan karena kainnya. Tuhan punya kain. Tuhan yang memakai pakaian. Nabi, Rasul, itu yang menjadi sebab keberkatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara tentang masalah barakah ini ada dalam Quran, ada dalam hadis Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis yang bercerita tentang masalah barakah dengan berkeyakinan bahwasanya barakah itu pemberian dari Allah melalui sesuatu, baik itu melalui orang doanya atau melalui barang yang ada kaitan dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tak akan ada orang cari barakah daripada orang-orang yang fasik. Ada orang nak pergi ke museum. Museum siapa? Museum Firaun. Apa tujuannya mencari barakah? Kafir. Ada orang yang akan barakah daripada orang seperti itu. Sama juga tak akan ada orang cari barakah daripada orang minum arak, daripada orang kaki dada, daripada orang yang tak betul. Tapi akan ada barakah daripada siapa? Daripada orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang baik, orang yang saleh. Baik itu kepada para anbiya atau kepada para aulia. Ambil berkah itu bukan kepada Nabi saja ke? Kepada orang lain boleh ke? Boleh. Tapi orang kena orang saleh, bukan orang-orang fasik. Apa buktinya? Buktinya adalah Sayyidina Al-Imam Syafi'i, itu punya imam. Imam Syafi'i mengambil barakah daripada pakaian yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i suruh anak buahnya pergi berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beritahu kepada dia kalau Syafi'i bermimpi melihat Rasulullah dan mengatakan Rasulullah kepada Imam bin Hanbal supaya dia bersabar akan fitnah yang akan berlaku kepada dia dan dia termasuk orang ahli syurga. Kata Nabi dalam mimpinya kepada Imam Syafi'i untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Berita itu disampaikan oleh Imam Syafi'i melalui anak buahnya, beritahu beritahu kepada Imam Ahmad bin Hanbal surat, letakkan surat oleh Imam Syafi'i sehingga dihantarkan kepada Imam bin Hanbal. Dibaca surat itu,
hadis Imam Ahmad bin Hanbal gembira karena ada kabar gembira daripada Rasulullah walaupun akan berhadapan dengan satu dugaan. Dan Imam Ahmad karena gembira dengan berita itu, pakaian yang dipakai dibuka, diberikan kepada orang yang dihantar oleh Syafi'i tadi itu, karena dia menjadi wasilah berita gembira didapat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Pakaian yang dipakai dipakai kasih kepada hadiah. Pulang pergi ke Mesir, jumpa dengan Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i, apa yang dilakukan oleh Ahmad bin Hanbal? Katanya dibaca surat itu dan dia menangis. Lalu dia bagi kepada saya pakaian. Kata Imam Syafi'i, pakaiannya dipakai. Ya, pakaiannya dipakai. Katanya boleh aku pinjam pakaian itu? Jangan risau, aku bukan ambil. Diambil pakaiannya dicuci, diambil diperas, diambil barakah daripada air pakaian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Barakah. Kalau tak ada barakah Imam Syafi'i ambil apa itu daripada pakaiannya Ahmad bin Hanbal? Faham dong? Ambil barakah bukan melampau, ambil barakah bukan ta'assub, ambil barakah bukan fanatik, ambil barakah adalah ajaran dalam Quran, ambil barakah ajaran dalam hadis Nabi Muhammad SAW bila menepati syarat-syarat yang ada di dalam tujuh ajarnya Nabi SAW. Cium tangan barakah atau tidak? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, jumpa dengan Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani. Kata Thabit Al-Bunani mengatakan, Anas, kamu ada pegang tangannya Rasulullah ke? Katanya, ya, saya pegang tangannya Rasulullah. Diambil tangannya Anas bin Malik, dicium oleh Thabit Al-Bunani. Apa sebabnya? Tangan ini memegang kepada Rasulullah SAW. Ambil barakah. Falhasil, kesimpulannya adalah ambil barakah itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dilakukan oleh para aulia, pastinya adalah mengambil barakah daripada orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang alim atau orang saleh. Dan dasarnya adalah diambil daripada sahabat yang mengambil barakah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ambil barakah daripada ludah orang boleh ke? Ya mungkin orang ludah kotor lah. Memanglah kalau kita melihat ludah kita kan. Dan satu hari baginda Rasulullah pergi masa dalam haji, kemudian pergi ke air Zamzam. Yang tugas menuangkan air Zamzam Abbas bin Abdul Muttalib. Kata baginda Rasulullah, berikan kepada aku air minum. Abbas mengatakan kepada putranya, ambil cawan yang baru untuk Rasulullah minum. Kata Nabi, tak mau. Aku mau cawan yang ada itu. Dan memang di perigi Zamzam ada cawan yang memang dah. Cawan ini dah memang untuk umum lah. Siapa saja boleh guna cawan itu untuk minum. Nabi kata, ambil cawan daripada yang memang sedia ada. Aku nak ambil berkat daripada bekasnya kaum muslimin. Nabi pun ambil berkat. Yang patut diambil berkat di siapa? Nabi ambil berkat atau Nabi diambil berkat? Dua-dua. Nabi diambil berkat dia, Nabi juga mengambil berkat. Mana ada orang lebih berkat daripada Nabi? Tak ada. Tapi kenapa Nabi ambil berkat? Ya bagi tahu kepada kita supaya tak kondem orang berkat melampau, ta'assub, fanatik. Kan kita sekarang sikit-sikit ta'assub. Apa yang berlaku dekat media sosial? Ini ta'assub ini. Sebut Syekhana, ta'assubnya ini. Orang panggil gurunya Syekhana ta'assub. Nak panggil apa? Nak panggil bro kepada gurunya. Zaman sekarang sikit-sikit ta'assub, sikit-sikit ta'assub. Ada semua kena ditempatkan. Nah, bicara tentang ta'assub, ada babnya, ada pembahasannya. Tak semua benda dikatakan ta'assub. Nah, ada beberapa hal terkait dengan mengambil berkat. Wa Khalid bin Walid, kalau perang ada rambut Nabi dan diletakkan atas sompoknya sini untuk berperang. Dan tidaklah menggunakan sompok yang meletakkan rambut Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ambil berkat juga. Kalau Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib,
Ali, cicitnya Nabi SAW, didatangi oleh orang nakal. Didatangi oleh orang nakal. Dia maki-maki untuk bikin marah. Tak marah juga. Last sekali orang yang nakal ini dia meludahi pada mukanya. Katanya Imam Ali bin Husain katanya, ludahnya orang beriman itu macam ubat, diusap pada mukanya. Ayo sampai buat macam itu. Level beliau jangan diukur kan level kita. Kita kalau diludah entah apa yang terbang dari bagian belakang. Marahnya kita dengan sikap orang seperti itu bukan menjadi ukuran tindakan kita betul atau tidak. Itu tergantung persepsi bagaimana kita menilai kepada perbuatan orang, daripada akhlak dan kapasitas kita punya iman dan cara interaksi kita dengan orang lain. Katanya riqul mu'min syifa, ludahnya orang beriman syifa, sebagai obat, diusap pada wajah. Ya kita mengatakan itu kotor jijik bagi orang lain. Kenapa kita menjadi ukuran kepada orang lain? Kesimpulannya adalah berkenaan dengan barakah ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Sudah pukul 9 lewat, saya mohon maaf atas kelewatan masa. Intinya adalah ingin istiqamah di dalam majelis kajian sirah Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Poin-poin perjanjian damai Hudaybiyah. Apakah isi kandungan perjanjian damai Hudaybiyah dan apa implikasi daripada perjanjian damai Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah punya implikasi yang besar. Apa implikasinya? Kita dengar pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT tanamkan dalam hati dan jiwa kita ta'zim kepada Rasulullah, mengambil berkat daripada Rasulullah dengan syariatnya, dengan sunnahnya, dengan para pewarisnya insyaallah ya rabbal alamin. Dan keberkatan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menurunkan keberkatan, Allah lah yang menagihkan keberkatan, Allah juga yang memberikan keberkatan mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkati umur kita, Allah berkati keluarga kita, Allah berkati ilmu kita, Allah berkati kesehatan kita, Allah berkati rezeki kita, Allah berkati akhlak kita, dan Allah berkati penghujung kehidupan kita dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله
الله